Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun yang sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Basri, SI Kominfo. Saat ini kami sengaja bertemu dengan Ketua Komisi 3 DPR, Pak Rizal Stopa. Kepada Pak Rizal, selamat siang. Selamat siang, Pak ya. Haji. Alhamdulillah, meskipun kita sudah beberapa hari Ramadan, cuman alhamdulillah masih sehat, masih bisa aktivitas. Ya, dengan sehat bisa komunikasi. Betul. Komunikasi ini bisa menyambung silaturahmi, menyelesaikan masalah dan segala macam. Iya, insya Allah menambah rezeki juga. Ya. Maka dengan itu jujur saya mungkin banyak juga audiens di luar sana tidak tahu tugas komisi itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Mungkin baru sekali ini ada podcast seperti ini ya mungkin. Sehingga menurut kami barang langka ini Ketua Komisi ini. Karena itu saya surati kemarin sesuai dengan Pak Ketua, itu sudah izin kita dengan Pak Ketua untuk berbincang-bincang dengan Ketua Komisi 3 Pak Rizal Mustafa. Pak Rizal, mungkin ada yang perlu diceritakan seperti apa Komisi 3 ini, silakan Pak Rizal. Terima kasih. Barangkali yang pertama kami mengapresiasi upaya dari Pak Haji untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, karena kita tahu masyarakat ini mayoritas menganggap anggota dewan ini seperti manusia setengah dewa. Yang serba bisa. Semuanya bisa, serba bisa. Nah, padahal di sana ada beberapa hal yang tidak bisa dilampaui, yaitu kewenangan terkait dengan jabatan anggota DPRD. Nah, anggota DPRD ini sesuai dengan amanah undang-undang, ya tugas pokok dan fungsinya itu barangkali sama-sama kita ketahui bahwa tupoksinya itu cuma 3. Yang pertama legislasi, menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan peraturan daerah. Kemudian yang kedua fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu ialah bersama-sama dengan kepala daerah merumuskan APBD. Kemudian fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini dapat digunakan oleh anggota DPRD dalam rangka melihat program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan itu social control ya? Betul. Nah seperti itu. Nah itu, namun anggota DPRD ini sendiri di luar tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang, sesungguhnya ialah representasi dari masyarakat. Jadi apapun yang pada saat dirasakan oleh masyarakat secara faktual, apapun itu adalah juga wajib dirasakan oleh anggota dewan dan diperjuangkan di tingkat kebijakan. Nah, barangkali seperti itu. Nah, Komisi 3 sendiri, kebetulan kita di DPRD Ogan Ilir ini ada beberapa alat kelengkapan, alat kelengkapan dewan namanya. Di alat kelengkapan dewan yang disebut komisi itu ada 4. Kebetulan kami sebagai ketua di Komisi 3, ketua yang membidangi salah satunya yaitu infrastruktur. Jadi infrastruktur termasuk jalan segala macam ya? Ya, seperti itu. Jadi di infrastruktur dan lingkungan hidup ada beberapa mitra yang berkaitan dengan kemitraan Komisi 3. Lingkungan hidup, infrastruktur ya. Perhubungan juga ada beberapa mitra lah di OPD-nya. Seperti itu. Ya, masih ada lagi selain dari yang perhubungan apa tadi? Ya, mitra Komisi 3 itu ada beberapa. Berapa dinas instansi dia? Ada 10 di internal. Nah, mitra yang vertikal itu juga mitra. Apa namanya, seperti BLN segala macam itu ada beberapa. Nah, di internal ini salah satunya itu PU, PU yang dua PU itu, kemudian ada Dinas Perhubungan, ada Bapeda, ada Dinas Lingkungan Hidup, dan yang lain-lain termasuk PLN ya. Ya, PLN, tapi mitranya mitra vertikal mereka. Bukan mitra yang di dalam pemerintah kabupaten. Artinya kita bisa, karena mereka di luar jalur kan. Iya, karena dia vertikal memang kan, karena dia berusaha milik negara sifatnya kan. Itu aja. Ada yang perlu Pak Rizal
jelaskan mungkin tentang kunjungan-kunjungan yang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum. Ya namanya masyarakat kita tahu sendiri ya. Ada yang mengatakan jalan-jalan saja atau bagaimana. Mungkin Pak Rizal bisa jelaskan wujud dari perjalanan itu sebenarnya khusus untuk perkembangan organ ilir. Bagaimana menurut Pak? Iya. Kalau kita mau membahas masalah kunjungan kerja, ya, sifatnya semacam komparasi yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebenarnya kunjungan kerja ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga yang DPRD yang disebut DPRD. Semua lembaga melakukan hal itu. Ya, entah itu lembaga penegakan hukum, entah itu pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga yang lain. Itu semua melakukan hal yang disebut kunjungan kerja jika dipandang perlu. Ya, mungkin itu karena DPR ini dianggap wakil mereka sehingga mereka agak sensitif juga melihatnya mungkin. Dan mereka tidak tahu tugas-tugas DPR itu sebenarnya berat kalau kita berat semuanya, tidak ada yang berleha-leha. Cuman terlihat berjalan mungkin di situ berleha-leha. Sebenarnya tidak. Itu menurut pandangan saya sedikit tahulah itu. Ini bagaimana pandangan Pak Rizal? Ya, artinya DPRD ini kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Bahwa tugas DPRD itu seperti ini. Nah, salah satu hal yang bisa membuat DPRD melakukan kunjungan kerja atau dinas luar itu tadi fungsi legislasi. Umpamanya kita ambil dari fungsi legislasi. Nah, bagaimana DPRD ini, anggota DPRD ini baik perorangan, entah itu fraksi, entah itu komisi, itu bisa membuat regulasi yang namanya Perda. Jadi setiap tahun itu kita ada namanya pembentukan peraturan daerah yang memang peraturan daerah itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat organ ilir secara luas. Nah, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, baik itu perorangan, komisi ataupun fraksi itu mengusulkan menjadi inisiatif inisiatif DPRD, apakah itu inisiatif fraksi, inisiatif komisi, dan inisiatif perorangan untuk dijadikan peraturan daerah. Selain membahas peraturan-peraturan yang menjadi inisiatif pemerintah daerah. Nah, di dalam kita mengajukan peraturan daerah itu, tentu kita membutuhkan pembanding. Membutuhkan koordinasi. Itu yang perlu dijelaskan pembanding kan. Umpamanya begini, saya alhamdulillah di tahun kemarin itu mengajukan perda inisiatif ada dua. Kemudian tahun ini juga ada 2. Oke lah, kita ambil sampel umpamanya peraturan daerah tentang perlindungan usaha kecil menengah umpamanya atau perlindungan ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif. Nah, itu kan membutuhkan konsultasi kepada kementerian yang bersangkutan. Mana saja regulasi yang bisa kita ambil sebagai muatan lokal, umpamanya ini ditetapkan bahwa undang-undangnya A, B, C, D segala macam. Nah, kita menyelipkan 1 atau 2 pasal yang menjadi muatan daerah itu supaya tidak bertumpang tinggi dengan aturan yang lebih tinggi. Makanya kita konsultasi ke kementerian yang bersangkutan. Nah, kemudian kita mencari pembanding. Mana sih daerah yang letak geografisnya serupa dengan daerah kita, yang pelaku ekonomi kreatifnya sudah maju. Nah, kita lihat apa faktor yang membuat mereka maju. Nah, ketika kita sudah dapat, kita review, kita bikin laporan, itu bisa nanti dibahas dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menjadi muatan di dalam peraturan daerah ini. Pembanding itu kiri kanan ya, maksud saya depan belakang, baik yang kita kunjungi ada mungkin pembanding untuk ke OKI maupun bawaan kita dari organ ilir ke daerah tujuan. Karena begini, kalau kami di DPRD ini melakukan kunjungan kerja itu kan berbasis kinerja. Artinya kan urgensi kita melakukan dinas luar itu apa. Nah, tadi salah satu sampelnya seperti itu. Ketika ada peraturan daerah yang harus dibandingkan, dikomparasi dengan daerah lain, makanya tentu kita mengambil hal-hal baik yang bisa kita bawa ke dalam Kabupaten Organ Ilir. Disitulah artinya kunjungan kita ya. Andai pun ada hal-hal baik yang bisa kita berikan kepada pemerintah di tempat kita datang, itu ada juga. Artinya kita kan datang dengan membawa data, monografi daerah, potensi daerah, mungkin juga nanti ada hubungan dagang di situ. Bisa nanti pertukaran pelajar di situ, banyak peluang-peluang yang bisa. Nah, karena memang biasanya berapa seluruh anggota DPR itu tidak satu kan lokasi perjalanan, tidak satu komisi saja.
Satu komisi itu dalam kunjungan itu berapa orang? Ya, dia tergantung kepentingannya Pak Haji. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan di muka, alat kelengkapan dewan itu komisinya ada 4. Nah, 4 itu masing-masing membidangi. Maka mereka melakukan kunjungan kerja itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan masalah peraturan daerah itu ada alat kelengkapan namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, itu juga terkait dengan kepentingannya. Ketika dia mau komparasi, jika tidak ada urgensinya tentu pimpinan tidak akan mengizinkan. Kalau cuma mau jalan-jalan dalam tanda kutip tidak akan diizinkan karena kita melakukan kunjungan kerja itu tentu memakai uang daerah dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada hasil yang bisa kita ambil dari tempat kita kunjungan kerja atau konsultasi. Kalau konsultasi kementerian tentu banyak sekali. Secara regulasi kita bisa mendapatkan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian secara politis mungkin kita bisa mengambil program dari kementerian yang dimaksud untuk dibawa ke organ ini. Iya, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu tugas fungsi DPRD dan memang sejarah DPRD ini kalau kami melihat dari waktu ke waktu memang kewenangannya mulai sedikit dikurangi. Nah, entah itu karena efisiensi anggaran mungkin ya. Bukan terkait dengan efisiensi dengan budgetnya, tetapi kewenangan. Jadi kita sama-sama tahu dulu kan dari mulai undang-undang yang dulu itu DPRD ini kan bisa menolak laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Dulu kan seperti itu. Tapi sekarang kan dari waktu ke waktu undang-undang itu berubah, aturan itu berubah kan kewenangan DPRD ini kan sudah jauh sekali berkurang. Nah, makanya masyarakat. Tapi tetap ada pengawasan kepada itu. Tetap ada, tetapi sifatnya cuma rekomendasi. Artinya ketika kita dalam fungsi pengawasan, contoh Komisi 3 umpamanya melakukan pengawasan bahwa program yang dibuat oleh pemerintah daerah ini umpamanya di bidang infrastruktur ada gagal perencanaan di situ, umpamanya ada gagal tahapan di situ atau ada gagal kebijakan di situ, kita hanya bisa merekomendasikan kepada kepala daerah untuk kepada OPD yang bersangkutan itu membetulkan. Cuman rekomendasi ya. Cuma rekomendasi. Bisa kita menindak misalnya. Tidak bisa. Melaporkan ke ranah hukum. Rekomendasi itu tetap kalau seandainya nanti tindak lanjut dari kepala daerah, mereka tidak punya jawaban dan jawaban itu dianggap oleh DPRD tidak sesuai, bisa diteruskan dengan APH. Bisa, cuman sifatnya cuma meneruskan. Itu meneruskan temuan dan segala macam. Meneruskan seperti itu. Jadi hasil investigasi DPRD ini terkait fungsi pengawasan bahwa ditemukan ABCD. Nah, itu meminta untuk aparat penegak hukum, entah itu audit keuangannya BPK dalam hal ini, entah itu penegak hukumnya apabila ada indikasi korupsi. Ada yang diteruskan oleh rombongan Pak Reza Komisi 3. Kalau saya Pak Haji menjabat sebagai Ketua Komisi 3 ini kebetulan baru beberapa bulan karena kemarin ada reposisi Ketua Komisi 3. Nah, tetapi kalau dulu sebelum di Komisi 3 ini di periode yang lalu itu ada beberapa yang kami teruskan kepada APH. Seperti contoh salah satu saja. Dulu kan kami di Komisi 1 ada beberapa permasalahan di desa yang kami anggap itu ada potensi pidananya, kami teruskan kepada penyidik di Polres Ogan Ilir. Bahkan kami tembuskan surat itu ke kepolisian daerah. Nah, KPU juga karena kami anggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU waktu itu, kami rekomendasikan KPU pusat. Dan kita kejar sedikit hasil dari laporan DPR ke Polres atau kemana itu? Nah, kalau untuk laporan ke Polres itu kan sudah ranahnya pidana, tetap berlanjut mereka sesuai dengan konteks pidananya dan alhamdulillah kemarin itu kepala desa atau APH? Kepala desa. Kemudian kalau yang kami rekomendasikan KPU pusat itu kita sama-sama tahu kan KPU itu rolling betul. Karena surat dari komisi kemarin karena itu. Jadi normatif Pak Haji kami di DPRD ini. Artinya maksud saya itu pengawasan dari Dewan itu bukan cuma terbatas tidak ke polisi tapi ke polisi karena hukum betul. Semua lembaga. Artinya kalau umpamanya kita temukan itu ada
kesalahan di dalam Fatal, budgetnya, umpamanya kita minta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Kalau memang di sana ada indikasi yang kita anggap bahwa itu pelanggaran pidana, kita bisa teruskan ke polisi. Ya, ke Tipikor, ke Kejaksaan. Hasil dari laporan DPR saat itu bagaimana nasib kepala desa yang dilaporkan? Ya, dia mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah. Tapi tidak berhenti. Dari unsur yang ditemukan oleh inspektorat, oleh penyidik di Tipikor, unsur korupsi banyak mungkin masih bisa dibenahi. Masih banyak benahi. Tapi dapat sanksi. Oh, dapat sanksi. Sanksi tetap jalan tapi tidak berhenti. Ya. Pak Zak, saya ingin sedikit ke ini. Masalah jalan itu Komisi 3 ya? Ya, betul, Komisi 3. Jalan kita ini banyak sekali yang rusak. Betul. Seperti daerah kita sana, daerah Markuang. Hampir mayoritas semua daerah itu rusak jalannya. Ini bagaimana pandangan Pak? Nah, jadi terkait program infrastruktur yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang pertama, kami sebagai DPRD itu mendorong mitra, ya dalam hal ini PU, untuk yang pertama membuat database, database jalan. Makanya ketika ada database jalan itu, perencanaannya bisa matang. Karena kan sama-sama tahu masyarakat ini ketika memang kita tidak ada kemampuan untuk itu, artinya biaya kurang segala macam. Mungkin masyarakat bisa maklum. Tetapi hal yang paling vital sekarang, masyarakat ini kalau kami tangkap dari hasil kami reses, mereka itu merasa ada unsur dianaktirikan. Bukan permasalahan wilayah, bukan permasalahan ras. Tetapi begini, Pak. Ada satu jalan umpamanya yang baru direhab tahun ini, ya kan? Tetapi tahun kemarin direhab, tahun ini direhab lagi. Nah, sementara di sisi yang lain ada jalan yang sudah 4, 5, 6 tahun ini tidak dibangun, tidak disentuh sama sekali. Nah, itu dari sisi perencanaan. Kalau macam sudah terjadi seperti itu, bagaimana posisi DPR untuk meregor mungkin ya? Atau memperingatkan Pemda Organilir. Iya, jadi kan ada yang namanya rapat mitra itu. Setiap kita ada pembahasan yang sifatnya urgen, pembahasan APBD. Ketika nanti kita akan LKPJ, itu kan ada rapat mitra. Nah, di situ semenjak saya menjadi Ketua Komisi 3 selalu saya sarankan agar kepala dinas dan jajarannya ini membuat database jalan dan jembatan, sehingga nanti dalam perencanaan pembangunan itu, dalam perencanaan pemrograman jalan mana sih yang harus didahulukan? Kan parameternya begini. Apakah kondisi jalan itu sudah rusak? Bukan cuma itu. Jadi penerima manfaat dari jalan itu, kemudian akses jalan itu kan jadi bahan pertimbangan dan jadi parameter. Nah, makanya ketika memang ada database jalan, kemudian perencanaannya matang, nah mudah-mudahan uang yang kita punya dari anggaran APBD ini itu efektif. Jadi tidak mubazir, efektif, terbangun, termanfaat dengan benar. Ada enggak tanggung jawab DPR memanggil kontraktornya atau pihak-pihak yang terkait di Pemda Organilir itu? Selagi itu memang diperlukan bisa. Selagi itu memang diperlukan bisa. Tetapi kan selama ini saya lihat dan sama-sama kita ketahui komunikasinya cuman antara DPRD dan dinas. Karena itu kan tanggung jawab yang mengerjakan itu kan tanggung jawab pihak ketiga dengan dinas. Jadi kalau memang dibutuhkan konfrontir, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, itu undang-undang bisa. Artinya bisa kita memanggil kontraktor juga ya? Bisa. Bisa dalam konteks meminta keterangan mengkonfrontir antara apa yang disampaikan oleh dinas dengan pihak ketiganya. Pernah kita laksanakan itu? Kalau untuk sekarang selama saya menjadi Ketua Komisi 3 ini kan baru berjalan sekitar 4 bulan lah ya. Itu belum dilakukan. Kami tapi jauh sebelumnya sudah pernah dulu di periode 2014-2019 itu pernah kami lakukan. Kami waktu itu di Komisi 3 juga pernah kami lakukan. Dan kami konfrontir, kami lihat secara keseluruhan apa sih
permasalahannya sehingga terjadi seperti itu? Ya. Apakah ini human error, gagal perencanaan, atau memang regulasinya seperti itu, atau memang ada pihak-pihak yang nakal kan seperti itu kan? Nah, sudah itu pernah hasil terakhir itu kontraktor seperti itu bagaimana? Ada yang masih bisa dikasih tahu, masih bisa dikasih pekerjaan tahun depan atau gimana? Nah, itu tergantung dengan regulasi yang ada di PU. Kami pernah loh Pak, ini ada kontraktor yang membangun kembali karena dia salah lokus ya. Dia membangun kembali dari nol. Kalau kami sidak lokus yang kan ketetapan di APBD itu kan jelas tuh. Betul. Anggarannya ada, programnya ada, judulnya ada. Nah, artinya pernah itu ya? Pernah kami lakukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana dia nasibnya? Dia harus 100% memperbaiki. Iya, dia tanggung sendiri. Iya. Dia tanggung sendiri. Mungkin jalan termasuk jalan kabupaten yang vital ya? Ya, jadi dia semua jalan kabupaten itu kalau menurut kami itu konteksnya vital. Nah, semua jalan kabupaten itu vital karena itu kan untuk apa? Fasilitas masyarakat dalam anak sekolah, berjualan semualah kan. Menurut kami itu vital. Jadi perencanaan yang matang terkait karena anggaran kita ini tidak bisa mengcover keseluruhannya dalam 1 tahun anggaran, maka perencanaan yang matang itu perlu. Nah, jadi semua jalan itu kalau kami menilainya itu vital. Tinggal lagi mana yang didahulukan dengan uang yang ada kan. Nah, itu butuh perencanaan yang sebab matang. Jalan ini mudah sekali mendapat kontrol dari masyarakat, ocehan segala macam, apalagi jalan sudah bertahun-tahun tidak dibenari. Ya karena dia yang merasakan setiap hari kan, dia yang lewat dari situ, dia yang merasakan. Jadi ketika jalan itu rusak, orang sakit, yang mau berobat susah. Nah, kami paham itu. Nah, cuman sering itu mendapat laporan dari masyarakat ya. Atau mereka cuman mengandalkan hasil demo misalnya. Enggak, kalau sekarang ya semenjak saya jadi ketua Komisi 3 ini, masyarakat yang datang melaporkan secara tertulis, lisan maupun demo itu belum ada. Tetapi kami juga tidak melihat dan mendengar mungkin ya. Bukan, artinya kami tidak ketika itu memang tidak ada, kami tidak langsung berpikir bahwa ini baik-baik saja. Artinya kami juga menyerap apa yang ada di media sosial, apa yang diberitakan oleh kawan-kawan media. Kami lihat itu ada beberapa ruas yang kami lihat diberitakan oleh media, makanya kami datangi. Kami lihat itu. Artinya media itu mendapat perhatian juga ya, berita-berita yang dilansir oleh kawan-kawan kita. Oh ya. Dari DPR. Ditangkap ya. Iya dong. Artinya mana yang bisa kami tindak lanjuti sesuai dengan tupoksi kami tindak lanjuti. Artinya tidak sia-sia juga teman-teman kita bikin berita itu ya. Jadi itu penting. Informasi itu penting. Tinggal lagi dengan kawan-kawan media ini, kami berharap agar berita itu betul-betul objektif. Itu saja. Ya, kalau objektif kan enak. Artinya kita tidak salah langkah. Ada hal-hal lain yang perlu Pak Rizal ceritakan di sini, termasuk tadi kunjungan sudah, tugas-tugas pokok DPR itu seperti apa? Silakan kalau. Tugas-tugas pokok DPR itu ya, kalau saya pribadi menganggapnya bahwa kita ini dihantar oleh masyarakat ke lembaga yang namanya DPR ini harus mempunyai sense of belonging. Artinya kita harus peduli dengan setiap tarikan napas masyarakat, setiap hal yang dilakukan oleh masyarakat dari pagi sampai petang. Nah, makanya disitulah sumbang pikiran kita, sumbang kerja kita, sumbangan kerja kita terhadap kebijakan pemerintah itu sangat diperlukan. Orang kadang berpikir DPRD ini, DPR secara keseluruhan itu kadang-kadang tidak ada gunanya, menjadi beban negara. Tetapi kalau memang ini dikerjakan secara betul, itu banyak sekali manfaatnya. Masyarakat makan nasi pagi ini itu berasnya itu ditentukan di meja-meja perundingan. Harganya. Nah, kemudian masyarakat pada saat malam umpamanya kan mereka menikmati televisi, itu tarifnya dibicarakan di meja-meja meja-meja politik dan meja-meja regulasi pada pemerintah. Makanya DPR ini kan Pak Rizal mungkin pernah nggak sepanjang Pak Rizal menjadi anggota DPR temuan-temuan dari DPR itu tidak diperhatikan oleh Pemda Organilir? Biasanya dia ini kan
berbalas ya, artinya berbalas itu begini. Ketika kita mengajukan satu hal kepada pemerintah daerah, biasanya mereka melakukan jawaban, memberikan jawaban. Jadi jawaban tertulis ya. Iya, mereka memberikan jawaban. Kan sekarang ada beberapa sarana seperti paripurna yang kadang-kadang disampaikan oleh anggota dewan secara lisan. Jawaban mereka itu alasan atau spesifik tentang kenyataan di lapangan? Tentatif sih. Ada beberapa yang memang faktanya seperti itu secara faktual, keterbatasan dana dan yang lain sebagainya, dan ada beberapa yang ya mohon maaf dijawab hanya tidak memuaskan hati kawan-kawan kadang-kadang kan. Nah, memang artinya saat itu timbul kejengkelan ya. Ya seperti itulah, karena DPRD ini kan representasi dari masyarakat, kita juga ditagih loh Pak. Karena masyarakatnya selalu menagih DPR. Iya, kita ditagih. Kalau sudah ada seperti itu kurang tanggapan, bagaimana tindakan DPR? Ya makanya kan ada proses di sini. Ada proses. Ada proses, ada tahapan. Untuk pembuatan program itu kan banyak tahapannya Pak. Saya berharap dan alhamdulillah itu sering saya sampaikan bahwa pemerintah daerah itu hendaknya membuat program itu melalui perencanaan yang matang, bisa diambil dari kan begini. Ada beberapa instrumen yang bisa diambil. Yang pertama, pemerintah daerah ini kan punya musyawarah rencana pembangunan. Mulai dari dusun, desa, kecamatan dan kabupaten, ya kan? Nah, di legislatif ini dia punya instrumen juga, dia punya reses yang disampaikan laporan reses itu yang disampaikan melalui paripurna. Jadi setiap dapil ini kan mereka melakukan reses di dalam paripurna itu dilaporkan bahwa kami reses ke desa A, masyarakat mengeluhkan A B C D, butuh A B C D, kan begitu. Nah, ketika pemerintah daerah melalui OPD yang terkait membuat program dengan mengambil dari dua instrumen itu, kemudian ada parameter dan kajian, insya Allah programnya akan berdaya guna dan dapat guna. Saya berdaya guna itu. Iya. Tapi ada kadang-kadang melenceng. Pemda Ogan Ilir membuat program. Ya, nobody is perfect lah Pak Haji. Artinya kan tidak semua bisa membuat kebijakan yang sempurna. Makanya di sini konstitusi menghadirkan DPRD untuk fungsi kontrolnya. Makanya ketika di paripurna itu rame, ketika rapat di komisi saat rapat mitra itu rame, itu hal yang lumrah karena memang anggota DPRD ini seyogyanya dia digaji untuk itu. Ya mungkin terakhir ini Pak, pernah juga DPR memanggil OPD ya tentang permasalahan pembangunan atau program pemerintah? Sering. Iya, karena itu memang tugasnya. Iya. Ada juga para OPD. Bagaimana OPD menghadapi DPR saat itu? Ya, menurut pandangan. OPD selagi di rapat mitra itu baik ya, responnya baik, dia menerima masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman di DPRD. Nah, tetapi dalam implementasinya, dalam eksekusinya, yang pertama mereka punya pakem sendiri, yang kedua mereka juga ada atasan yang mesti mereka laporkan. Dan itu persentasenya tinggi dalam kebijakan dan program yang dibuat oleh dinas. Pak Rizal sudah 30 menit ya. Kalau di sini mungkin ada hal-hal yang penting Pak Rizal kemukakan di publik seperti apa dan apa itu. Silakan Pak Rizal. Baik, yang pertama mungkin perlu masyarakat luas ketahui bahwa anggota DPRD ini bukan manusia setengah dewa. Artinya punya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang dan regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota DPRD ini itu tidak lahir dari ruangan hampa. Dia melalui proses pemilu. Jadi apapun yang dipilih oleh masyarakat, inilah wujudnya DPRD. Artinya dengan demokrasi kita yang semakin mahal, dengan masyarakat yang edukasinya terkait demokrasi ini yang sudah tidak baik, maka hasilnya ya seperti itu. Kalau kita boleh jujur, ketika memang anggota DPRD yang 40 orang ini itu semua melalui proses seleksi yang baik, orang-orangnya peduli, capable, orang-orang yang memang tahu tugas pokok dan fungsinya, insya Allah Ogan Ilir akan lebih baik. Saya yakin dan percaya itu. Pak Rizal, mungkin terakhir saya tanyakan, Kabupaten Oki ini ada apa? Kabupaten OI ini jujur yang bicara ini pihak eksekutif ya, tidak perlu saya tanyakan, kurang publikasi.
Bagaimana pandangan Pak? Publikasi terkait hal apa? Seluruh tugas tentang pembangunan segala macam. Ya, sebenarnya kalau publikasi dalam konteks menjelaskan kepada masyarakat, mereka punya strukturnya, Pak. Ya, ya. Harusnya struktur itu yang bekerja. Ya, artinya ya, kan Bupati punya OPD, OPD Ya. ini punya bidangnya, Ya. kemudian punya Bupati punya camat, camat punya kepala desanya. Ya Tapi kan? ada hak DPR itu menegur itu supaya mereka mengadakan publikasi. Karena sebab kalau ini diam kan agak semua orang, bukan cuma Bapak wartawan juga rasa tidak enak karena daerah sendiri itu. Enggak, kalau konteksnya publikasi itu memang unsur apa keterbukaan informasi itu kan Ya, menjadi terbuka hak informasi. masyarakat, Ya, kan? ya, Undang-undang juga mengatur Ya, itu. Nah, tinggal lagi pemerintah daerah itu yang pertama dia punya struktur yang harusnya mempublikasikan setiap program pemerintah daerah itu kepada masyarakat secara luas. ya, Di tingkat paling bawah dia punya kepala desa dan Ya. kepala dusun dan Ya, RT. ya, ya. Itu yang harus mempublikasikannya kepada masyarakat. Ya, Nah, ya. di sisi lain memang teman-teman media ini menjadi salah satu instrumen yang penting juga untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, makanya kalau kami di DPRD ini berharap organ hilir ini dari hari ke hari lebih baik, pemahaman masyarakatnya juga lebih baik, pemerintahnya juga mulai dari bupati, kepala dinas, semua jajarannya termasuk DPRD itu orang-orang yang sadar diri bahwa ini amanah yang dititipkan dan harus dikerjakan dan itu dipertanggungjawabkan nanti. Artinya menurut Pak Rizal DPR sudah maksimal ya mengadakan tugasnya. Ya, kalau DPRD secara kelembagaan sejauh yang kami tahu itu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, di dalam perjalanannya ada beberapa unsur DPRD atau beberapa orang anggota DPRD yang belum bisa memuaskan masyarakat, ya kita tidak menafikan itu. Karena anggota DPRD ini kan berbagai macam latar belakang orangnya, berbagai macam latar belakang pendidikan juga, dan itu hasil pemilihan. Banyak faktor. Iya, dan itu hasil pemilihan masyarakat juga loh. Tidak boleh kita ini kan. Nah, masih ada lagi yang perlu disampaikan. saya pikir itu saya hanya beberapa hal tadi, artinya ke depan mudah-mudahan masyarakat ini semakin cerdas dalam berdemokrasi, semakin sehat dalam cara dia memilih. Karena faktor yang paling besar menurut pandangan kami, setiap kebijakan itu faktor yang paling besar itu ketika masyarakatnya sudah cerdas dalam memilih. Nah, karena dia kalau dia memilih sembarangan karena faktor-faktor akan merugikan dia sendiri, akan merugikan semua lah. Nah, artinya kritis tetap terbuka. Kritis tetap terbuka. Kami membuka diri, Pak. Saya 24 jam, 25 jam itu menerima tamu di rumah sampai jam 1-2 malam itu tidak masalah. Ya, karena memang itulah passion kita di situ, masyarakat menitip amanah di situ. Kalau hanya sekedar ingin hobi-hobian ya cari kerjaan lain sajalah, ya kan begitu. Selesai Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Rizal. Kami sudah diterima dengan baik di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan masih bisa bersambung. Amin, amin. Dan berharap DPR selalu buka diri kepada pers. Oh ya, mudah-mudahan kalau kami pribadi welcome Pak. Kapan saja, di mana saja kami bersedia untuk berkomunikasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Pak Rizal, Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten. Semoga ini menjadi masukan berharga. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Ogan Ilir akan lebih baik. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.